yaitu bulan Mei sampai Agustus, ini kita akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu simulasi dan gladi bersih dari asesmen nasional di satuan pendidikan. Kalau pelaksanaan simulasi, Bapak Ibu, biarpun kuota dari atau peserta AN ini dari tiap sekolah adalah 45, baik SMK, SMA maupun SMA SMK 45. Namun dalam pelaksanaan simulasi ini bisa peserta yang kelas 11 bisa diikut sertakan semuanya kalau di dalam pelaksanaan simulasi. Nah, kecuali kalau gladi resik ini nanti yang melaksanakannya adalah siswa yang sudah diatur atau dirandom oleh sistem dari Kemendikbud itu, yang 45 peserta. Di samping itu ada 5 cadangan. Ini kalau dari set seperti itu. Jadi kalau simulasi bisa diikuti semua siswa kelas 11. Kalau sekarang mungkin dalam persiapan ini karena bulan Mei sampai Agustus belum menjelang tahun pelajaran yang baru, maka simulasi ini diikuti oleh sekarang itu kelas 10, baik simulasi maupun gladi resik. Hanya bedanya tadi saya sampaikan, kalau simulasi bisa diikuti oleh semua peserta kelas 10. Kalau gladi resik, nah ini gladi resik atau gladi bersih ini harus hanya diikuti oleh peserta 45 orang. Nah, Bapak Ibu, itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga ini pelaksanaannya, Bapak Ibu, pelaksanaan AN insya Allah akan dilaksanakan dari mulai bulan September sampai Oktober. Diawali dengan jenjang SMK, SMA, dan diakhiri nanti akhir Oktober dilaksanakan oleh jenjang SD. Sehingga nanti pada bulan Desember, akhir tahun, kita sudah bisa melaporkan hasilnya yang berupa tadi dalam PP nomor 57 ayat 7 itu ada yang namanya profil sekolah. Nah, ini nanti akan dilaporkan pada bulan Desember nanti 2021. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali tentang perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Memang pada dasarnya kedua-duanya alat evaluasi, Bapak Ibu ya. Hanya bedanya huruf A diganti oleh huruf A gitu. Hanya perlu kita bedakan, itu biarpun huruf A hanya diganti huruf A, yang keduanya adalah masalah evaluasi. Nah, kita perlu bisa membedakan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Yang pertama, kalau ujian nasional adalah menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, jadi kelas 12. Tapi kalau asesmen nasional mengevaluasi kualitas pendidikan, bukan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, ujian nasional, dan tidak hanya peserta didik saja, juga melakukan asesmen nasional ini adalah guru dan kepala sekolah. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya apa yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah dalam pelaksanaan asesmen nasional. Yang penting kalau peserta didik melakukan AN ini ya 3 hal, dari mulai KM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tapi untuk guru dan kepala sekolah hanya melaksanakan yang namanya survei lingkungan belajar saja. Kemudian yang keempat, ujian nasional laporan individu peserta dan dalam bentuk SAUN. Kalau asesmen nasional, laporannya adalah laporan satuan pendidikan yang berupa yang tadi saya sampaikan, berupa profil satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, nah ini
kita lihat perbedaan soalnya dari UN dan AKM. Dari aspek format soal, kita ketahui kalau UN itu berupa PG, pilihan ganda, dan isian singkat. Tapi kalau AKM ini selain PG juga yang lain. PG-nya juga ada PG kompleks, juga menjodohkan isian singkat dan uraian. Makanya Bapak Ibu mungkin dalam pelaksanaan US yang kemarin supaya bersinkronisasi atau mengarah ke soal-soal AKM, makanya pelaksanaan US bentuk soalnya itu kebanyakan seperti ini, ada PG, kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini alhamdulillah mungkin Bapak Ibu akan menjuruskan ke arah soal AKM nanti. Kemudian komposisinya Bapak Ibu, kalau UN itu pengetahuan hanya 40%, aplikasi hanya 40%, dan penalaran 20%. Namun kalau AKM lebih banyak ke aplikasi Bapak Ibu. Jadi pengetahuannya cuma 20%, aplikasi 50%, baru penalaran 30%. Jadi kalau kita lihat lebih banyak ke hal aplikasi maupun penalaran. Kalau pengetahuannya ini lebih sedikit, hanya 20% dibandingkan dengan UN. Kalau UN pengetahuannya lebih banyak sampai 40%. Kemudian Bapak Ibu, konteksnya, aspek konteksnya Bapak Ibu, bahwa 50% soal UN ini tidak menggunakan konteks. 50% soal UN tidak menggunakan konteks. Tapi kalau AKM ini semua soal diberikan konteks, baik personal, sosial, budaya, atau sains. Kemudian Bapak Ibu, untuk aspek teks untuk simpul soal, kalau UN kita ketahui panjangnya itu ada 2-3 paragraf atau 100 kata, sedikit literasinya itu hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Nah kalau AKM panjang bergradasinya sesuai dengan kelas. Jadi di kelas 11 panjang teksnya sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang mengumpulkan pemahaman multi teks itu. Nah itu. Kemudian format jawaban, kalau disediakan soal dengan jawaban terbuka. Kemudian tentang aspek administrasi pelaksanaannya, kalau UN itu berbasis komputer seperti kita ketahui ya, CBT. Kalau AKM berbasis komputer MSAT, multi site analytic test itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tentang komponen AKM kita ketahui ya, AKM ini ada literasi membaca dan ada numerasi Bapak Ibu ya. Ini sudah tidak aneh lagi, kita ketahui ya. Jadi ada tiap-tiap aspek literasi membaca ada tiga konteks ya. Ada konten, proses kognitif, dan konteks. Kemudian soalnya yang sudah jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah itu yang pertama tentang kebijakan dari AN ini. Nah sekarang kita menginjak ke persiapan dan rencana pelaksanaan AN ini. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa murid semua peserta didik ini mengikuti baik AKM maupun survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau peserta didik mengikuti ketiga hal itu. Namun kalau guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar saja. Nah sistem pelaksanaan Bapak Ibu, kalau untuk peserta didik itu dilaksanakan di tempat tertentu, yaitu di sekolah, di tempat tes itu ya. Kalau untuk kepala sekolah dan guru melaksanakan survei lingkungan belajar ini tidak diharuskan di sekolah kerjakannya, tapi dikerjakannya boleh juga di rumah dan di mana saja. Yang penting Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengisi tentang survei lingkungan belajar ini.
Jadi tidak ditentukan oleh tempat-tempat tertentu. Dan isinya tidak waktu yang ditentukan gitu. Yang penting pada hari itu dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, ini kepesertaan khususnya dari peserta didik. Nah, kita lihat dari jenjang pendidikan SMA. Nah, kelas 11 maksimum 45. Juga jenjang SMK juga ada ke kelas 11 maksimum 45 siswa. Jadi siswa ini berbasis sampel Bapak Ibu yang ditentukan secara acak oleh Kemendikbud. Tapi aturan mainnya Bapak Ibu untuk mengacak peserta didik ini yaitu diatur dengan menggunakan kurva normal. Jadi artinya yang sedang lebih banyak dibandingkan dengan yang kurang maupun yang lebih gitu. Di kurva normal, kan seperti itu. Jadi tidak melihat program studi atau jurusannya dari tiap-tiap sekolah. Dan insya Allah hari ini sampai hari Kamis perwakilan dari tiap-tiap provinsi secara nasional sedang merumuskan di Bogor tentang pengacakan peserta didik. Kemudian selain 45 peserta didik, ini tambahannya ada 5 siswa sebagai cadangan. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini dikatakan maksimal 45 siswa. Artinya kalau di sekolah itu peserta didiknya hanya 30 orang, jadi bisa saja melakukan semuanya 30 orang gitu. Tidak usah mencapai 45 orang. Karena di sini adalah maksimal 45 orang. Namun kalau sekolahnya sekolah besar, peserta didiknya banyak, misalkan kelas 11-nya banyak sampai 300 200, tetap yang yang melakukan asesmen ini adalah hanya 45 siswa. Tidak lebih dari 45 siswa. Namun di sini ada tambahannya adalah 5 siswa cadangan. Artinya tambahan ini atau cadangan ini ada sebagai untuk pengganti, tapi sistem penggantinya adalah dilakukan sebelum pelaksanaan AIN ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi AIN ini diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki SPNS dan tercatat di Kemendikbud termasuk SPK dan SILN. Kemudian AN diikuti oleh siswa kebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan SPN secara mandiri. Jadi siswa SLB A, SLB C atau SLB G ini tidak mengikuti AN, kalau siswa. Hanya yang diikuti itu guru dan kepala sekolahnya saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini dalam bulan Mei sampai Agustus kita melakukan simulasi dan graderusik. Graderusik ini pendataannya adalah dari kelas 10 semester genap, karena pelaksanaan tesnya nanti pesertanya adalah kelas 11 karena nanti sudah dihadapi ke tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Jadi pendataannya semester genap ini yaitu kelas 10, tapi pelaksanaannya kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk SLB Bapak Ibu, SLB tidak dipesertakan pesertanya Bapak Ibu, namun yang diikutsertakan adalah guru dan kepala sekolah. Nah Bapak Ibu, ini kepesertaan
kepala sekolah dan guru ini, kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik, DMIS, dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Berarti yang mengikuti survei lingkungan belajar adalah kepala sekolah dan guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, pendidik yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, nah ini, misalkan ada 2, ini durasinya di bawah. Guru A ini mengajar di sekolah 1 dan mengajar juga di kelas di sekolah 2 ini, maka harus melakukan atau mengisi survei lingkungan belajar ini di setiap satuan pendidikan yang diajar, baik di sekolah 1 maupun di sekolah 2. Makanya kalau guru jadi tidak diukur dari pelaksanaan dan tempat atau waktu, tidak terbatas waktu. Makanya dikhawatirkan nanti ada mengajar yang lebih dari 1 sekolah gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga dilaksanakannya fleksibel Bapak Ibu, tidak seperti peserta didik. Begitu juga untuk kepala sekolah juga sama. Seandainya kepala sekolah yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan mengisi survei lingkungan di setiap satuan pendidikan yang dipimpinnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam rancangan jadwal pelaksanaan AIN ini. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ini diawali bulan September itu jenjang SMK di tanggal 6 sampai tanggal 9. Perlu Bapak Ibu ketahui ini kan 4 hari Bapak Ibu ya. Karena kita ketahui dalam pelaksanaan AIN ini ada 2 gelombang. 1 gelombangnya ada 2 hari, 1 harinya ada 3 sesi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ada 2 gelombang. Nah, ada gelombang 1, gelombang 2. 1 gelombangnya ada 2 hari dan 1 harinya ada 3 sesi. Makanya untuk jenjang SMA juga ini 4 hari juga, yaitu tanggal 13 sampai 16. Jadi 13, 14, 15, 16. Sama dengan SMK yaitu tanggal 6, 7, 8, 9, 4 hari. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk SLB Bapak Ibu ini fleksibel saya sampaikan tadi. Jadi tidak, karena mengisi AIN itu hanya berupa survei lingkungan belajar saja, yaitu yang diisi oleh guru dan kepala sekolah. Nah, nanti diakhiri dengan jenjang SD, ini dengan SD akhir Oktober tanggal 27 sampai tanggal 30. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 gelombang, 1 gelombang ada 2 hari, 1 hari ada 3 sesi. Nah, ini contohnya misalkan yang 1 gelombang ada 2 hari. Nah, ini 2 hari. 2 hari. Ya, hari yang pertama melakukan tes literasi dan survei karakter. Kemudian hari yang kedua melaksanakan tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi 2 hari itu seperti itu. Jadi kita ketahui dalam pelaksanaan ini ada, tadi sudah sampaikan, ada 3 hal. Ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Di mana AKM ini ada 2, ada literasi, ada numerasi. Sehingga nanti dalam AKM ini, tentang AKM dibagi dua hari ya. Untuk hari pertama literasi dulu, kemudian hari kedua baru numerasi. Waktunya sama-sama 90 menit. Kemudian untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar ini dibedakan. Yang hari pertama khusus untuk survei karakter dulu, kemudian yang hari kedua survei lingkungan belajar. Waktunya sama-sama 30 menit. Nah, kalau kita katakan seperti ini Bapak Ibu, ada dua gelombang. Nah, ini 2 gelombang hari pertama. Ada 1 gelombangnya ada 2 hari. Nah, ada 2 hari 1 gelombangnya. Hari ke-1, hari kedua. Kemudian yang sebelah kanannya gelombang kedua, hari ke-1, hari kedua. Tiap hari ada 3 sesi. Nah, sesi pertama, kedua, dan ketiga. Di mana tiap sesi ini
acara sama Bapak Ibu ya. Hari pertama misalkan jam 7 sampai 7.30 persiapan tes, kemudian 7.30 sampai 8.45 literasi dulu yang 90 menit itu, kemudian yang 8.45 sampai 90 adalah penjelasan dulu survei, kemudian 9 sampai 90 survei survei karakter. Ini hari yang pertama. Kemudian sesi yang kedua juga sama seperti itu agendanya ya, caranya sama dengan sesi yang pertama. Juga sesi yang ketiga juga sama, hanya beda waktu aja, beda waktu saja. Kalau sesi yang pertama diawali dengan jam 7, sesi kedua diawali dengan jam 10, dan sesi ketiga diawali jam 13 atau jam 1 siang. Begitu juga hari kedua, hanya perbedaannya hari kedua ini melaksanakan AKM-nya tidak literasi tapi enumerasi. Kemudian surveinya tidak survei karakter tapi survei lingkungan belajar, Bapak Ibu. Kemudian sesi yang kedua sama dengan sesi yang pertama, juga sesi yang ketiga sama dengan sesi kedua ke satu, hanya beda jam kali. Juga tahap yang atau gelombang yang kedua sama pada dasarnya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu tentang kegiatan pelaksanaan dari AIN ini. Kemudian Bapak Ibu, ini dalam penetapan pelaksanaan AIN ini, nah kita alhamdulillah dari tiap sekolah sudah melaksanakan verifikasi atau perpal tentang TIK Bapak Ibu. Yang dibutuhkan di dalam kegiatan ini adalah kesiapan dari infrastruktur dan SDM. Dan insya Allah kalau untuk jenjang SMA dan SMK ini ya jadi masalah Bapak Ibu ya, karena sudah kita melakukan tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk UNBK. Jadi masalah infrastruktur dan SDM tentang pelaksanaan AIN ini tidak menjadi masalah untuk. Yang jadi masalah ada di jenjang SD Bapak Ibu, karena jenjang SD ini tahun-tahun sebelumnya tidak melakukan namanya UNBK ini. Namun kita kemarin sudah dilihat, diverifikasi oleh petugas. Dalam hal ini ada operator, dan insya Allah nanti setelah sesi saya akan disampaikan nanti oleh Pak Irawan tentang penetapan atau pemetaan pelaksanaan AIN ini. Karena sekolah itu mungkin saja bisa mandiri maupun menumpang. Tapi insya Allah kalau untuk jenjang SMA dan SMK seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya yang melakukan UNBK, nah kebanyakan adalah mandiri kebanyakan. Apalagi sekarang jumlah pesertanya tidak semua peserta atau semua peserta kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Hanya sampel aja, dan jumlahnya hanya 45 siswa. Ini kemungkinan besar gitu ya, tiap sekolah bisa melaksanakan kegiatan AIN ini secara mandiri. Tinggal kita melihat apakah kemandirian ini modenya itu apakah online maupun semi online. Dalam ini semi online seperti yang kita lakukan secara offline Bapak Ibu, secara semi online. Jadi pertama disinkronisasi, kemudian yang kedua kita melakukan bukan internet tapi intra. Nah itu. Kemudian kemungkinan saja kita mandiri, ada sekolah-sekolah yang punya fasilitasnya dan SDM-nya yang memenuhi, malah lebih bisa ditumpangi gitu mungkin saja. Jadi mungkin saja sekolah mandiri dan ditumpangi, bisa saja begitu, atau mandiri saja. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan nanti oleh Pak Irawan sesi setelah saya sampaikan di sini. Ini kalau infrastruktur kita ketahui ya, Bapak Ibu khususnya operator sekolah sudah mengetahui masalah infrastrukturnya yang jelas di dalam sekolah seperti apa ya persyaratan di dalam UN tahun-tahun sebelumnya. Ini harus ada komputer proktor, ada komputer klien, ada jaringan internetnya, dan ruang asesmennya gitu, atau dulu dinamakan TPK gitu.
Kemudian kalau SDM-nya dan SDM-nya ya harus punya tim teknis provinsi, tim teknis kota kabupaten, proktor, teknisi, pengawas. Nah, ini seperti biasa kita lakukan di dalam pelaksana UN tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, juga infrastrukturnya ini TIK ini lebih, kalau kita lihat lebih rendah dari apa yang kita sudah lakukan dalam pelaksana UNBK. Jadi contohnya kalau kita melakukan semi online, komputer proktor itu cukup dengan CPU 4 core, peneramnya 8 GB, kemudian hadisnya free 250 GB gitu ya, OS-nya dan sebagainya. Dan ini perbandingannya Bapak Ibu beda dengan UN. Satu proktor ini bisa diakses 15 komputer client. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan semi online 45 peserta ininya, berarti proktornya, komputer proktornya harus ada 3 minimal, ada 3. Tapi ini komputer proktornya tidak jadi masalah karena speknya itu lebih rendah dari yang kita lakukan dalam UNBK ini. Kalau untuk online ya ini yang jelas kita harus terhubung internet yang baik, internet yang baik, Bapak Ibu. Kemudian komputer lain juga ini jadi kayaknya masalah Bapak Ibu ya, baik semi online maupun online. Nah itu Bapak Ibu, nanti masalah infrastruktur teknik ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Irawan nanti Bapak Ibu, lebih teknisnya oleh operator. Nah begitu juga dalam bentuk pemetaan ini nanti akan jelaskan. Jadi nanti yang penting Bapak Ibu akan melihat pendataan nanti apakah sekolah kita itu mandiri atau mandiri tumpangi, atau mungkin saja menumpang. Tapi insya Allah kalau menumpang jenjang SMA SMK tidak mengalami lah, mudah-mudahan tidak mengalami. Yang penting Bapak Ibu lihat pelaksanaannya. Jadi mode pelaksanaan ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu berbasis komputer, daring atau semi daring, nah gitu. Daring atau semi daring. Kemudian yang kedua berbagi sarana prasarana atau jenis resource sharing dalam pelaksanaan ini. Mekanisme pelaksanaan atau pengawasan. Yang pertama, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AIN, terutama yang menumpang. Kemudian yang kedua, dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Masing-masing sesi maksimal 2 jam. Dilaksanakan dalam 2 jadwal, 4 hari berturut-turut. Atau 4 gelombang, 2 gelombang tadi yang saya jelaskan. 4 hari berturut-turut. Kalau SMK tadi tanggal 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk yang keempat, pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Jadi seperti dalam keadaan ujian, Bapak Ibu. Dan yang kelima, pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Atau pengawas silang bisa lah dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Jadi pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana, tapi pengawasan silang. Pengawasan silang itu bisa dari jenjang yang sama maupun lintas jenjang. Lintas jenjang itu mungkin saja SMA diawasi oleh SMA, SMK diawasi oleh SMA atau sebaliknya, atau mungkin saja oleh jenjang yang lainnya diawasi. Kemudian yang keenam adalah pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam ini adalah oleh KCJ. Kemudian yang ketujuh, seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi tidak melihat satu akreditasi Bapak Ibu dalam asesmen ini. Jadi biarpun ada sekolah yang belum diakreditasi bisa melaksanakan pelaksanaan atau penyelenggaraan asesmen ini. Jadi tidak usah sekolah khusus untuk melaksanakan asesmen ini, asesmen nasional ini hanya untuk yang sekolah berstatus akreditasi, tidak. Jadi yang belum terakreditasi juga bisa melaksanakan asesmen nasional ini. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, pelaksanaan survei lingkungan belajar ini
baik kepala sekolah maupun guru dilakukan mandiri, Bapak Ibu, yang sudah jelaskan saya tadi. Jadi tanpa pengawasan, tanpa pengawasan. Beda dengan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian baik saat jam pelaksanaan atau di luar jam pelaksanaan, sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan. Nah gitu. Jadi kurun waktu pelaksanaan, misalkan kalau SMK tadi dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Nah itu. Jadi untuk mengisi survei lingkungan belajar, Bapak Ibu guru tidak usah terpaku dengan dijadwalkan oleh seperti yang dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, ya tinggal kita mengisinya dari tanggal 6 sampai tanggal 9, juga tidak terpaku oleh waktunya gitu. Bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa malam hari malahan gitu. Dan tanpa pengawasan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk penggantian peserta didik yang dijelaskan tadi ada 5 peserta didik sebagai cadangan, Bapak Ibu ya. Ini artinya peserta cadangan ini dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Jadi sebelum hari pelaksanaan, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha di sini yang sudah ditetapkan secara random itu yang 45 orang. Nah ini kalau memang di antara peserta didik yang 45 orang, termasuk 45 orang, kalau sekiranya sebelum pelaksanaan AN dalam keadaan tidak sehat atau apa, ini langsung aja diganti dengan cadangan. Namun kita berusaha jangan sampai misalkan sudah berlangsung atau mengikuti hari yang pertama gitu, nanti hari keduanya diganti cadangan. Tidak, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi harus digantinya dari awal Bapak Ibu, dari awal. Nah kalau terjadi seperti itu ya dipaksakan dengan sendirinya harus mengikuti AN gitu seluruhnya. Jadi siswa yang di luar cadangan itu yang 45 itu harus mengikuti kedua hari itu. Kalau mau ganti sekali lagi sebelum pelaksanaan AN itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh. Jadi cadangan juga penuh dan mulai dari awal tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tentang susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta didik, tidak ada Bapak. Tidak seperti dalam UN. Kalau UN kan ada susulan gitu. Kalau peserta sakit ada susulan. Tidak ada susulan Bapak Ibu yang berhalang hadir ini. Baik dari seluruh seksi maupun sebagian seksi. Jadi tidak ada susulan Bapak Ibu. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan karena adanya keadaan di luar kendala seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan perjalanan. Nah ini baru kalau misalkan dari satuan pendidikannya ada kendala seperti ini, maka boleh nanti ada penjadwalan ulang Bapak Ibu, ada penjadwalan ulang. Tapi kalau ketidakhadiran siswa atau peserta didik ini tidak bisa melaksanakan UN, melakukan AN kembali ya Bapak Ibu. Karena dilihatnya bukan dari setiap siswa tapi dari lihat profil sekolahnya Bapak Ibu. Nah kecuali dari saya sampaikan kalau dilakukan asesmennya di satuan pendidikan berhalangan, nah baru ada penjadwalan ulang. Kemudian Bapak Ibu tentang pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional ini dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten, kota atau satuan pendidikan serta panitia di luar negeri ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kita perlu kita ketahui Bapak Ibu. Nah ini karena asesmen tanggal September mudah-mudahan sudah berlalu pandeminya atau COVID-19-nya, ya kita tidak usah melakukan tidak usah terlalu ketat dalam melakukan prokes. Tapi kalau kita masih berada pada masa pandemi ini dan ini dianjurkan sekali kita harus melaksanakan protokol kesehatan prokes ini di lokasi nasional. Maka itu kita harus kesiapannya untuk
melakukan protokol kesehatannya. Di antaranya adalah peribahasa Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyiapkan sarana cuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol di gerbang sekolah dan berbagai lokasi strategi di sekolahnya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat pengukur suhu tubuh atau termogun. Ya. Dan yang ketiga, membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruangan pelaksanaan asesmen dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja, kursi, komputer, serta fasilitas lainnya yang sering tersentuh tangan. Dan yang keempat, pemberian disinfektan dilakukan pada saat memulai asesmen serta pada saat pergantian sesi. Ibu, kelima, ruangan maksimum 50% Bapak Ibu dari ukuran ruangan, menjaga jarak 1,5 meter antar tempat duduk peserta didik. Jadi jadi disampaikan satu proktor kalau itu nggak ada 15. Jadi kita melakukan peruangannya 50%. Jadi kalau ruangan itu daya tampung 40, kalau 50% berarti 20 Bapak Ibu. 20. Kalau misalkan daya tampung 36 berarti setengahnya berarti 18 ya, 18 ya. Sehingga kita lebih praktisnya ya boleh aja kita ukur sesuai dengan tadi sampaikan satu proktor ada 15 klien, jadi sehingga satu tempat ruangan itu kita ratakan aja 15 Bapak Ibu. Jadi ada 3 ruangan kalau kita lihat ya, disiapkan 3 ruangan 15 gitu. Kemudian yang keenam adalah menyediakan masker cadangan. Yang ketujuh adalah mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunannya. Kemudian selanjutnya ini pada saat pelaksanaan asesmen itu yang tadi ada persiapan. Sekarang pada saat pelaksanaan asesmen, Bapak Ibu. Yang pertama, memakai masker selama berada di tempat asesmen. Yang kedua, petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum memasuki lokasi asesmen. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan. Menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum masuk di ruangan asesmen. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, menjaga tidak berjabat tangan dan tidak berkerumun. Yang kelima adalah membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Jadi jangan sampai menggunakan alat tulis yang lain. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada sistem gotong royong dalam pembagian pelaksanaan AN ini ya. Memang antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Jadi pemerintah pusat melaksanakan sosialisasi ke tingkat provinsi dan kabupaten, menyiapkan instrumen dan sistem pelaksanaan AN. Kemudian yang ketiga, pelatihan tim teknis atau helpdesk tingkat provinsi dan kabupaten. Dan yang keempat, posko atau pendampingan pusat dalam simulasi dan pelaksanaan AN. Jadi simulasi dan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi AN. Dan yang keenam, yang terakhir adalah analisis dan pelaporan hasil AN. Itu untuk pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah yaitu mensosialisasi ke satuan pendidikan ya, seperti yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan disosialisasikan ke satuan pendidikan baik jenjang SMK, SMA maupun SLB, baik sekolah negeri maupun swasta. Kemudian yang kedua adalah penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Dan yang ketiga, pelaksanaan proktor satuan pendidikan oleh tim teknis provinsi atau kabupaten kota. Kalau kita adalah tim teknis KCD. Kemudian yang posko pendamping atau pengembangan daerah dan simulasi dan pelaksanaan. Ini membantu tugas di pemerintah pusat. Dan yang kelima ini mendefinisikan hasil kesatuan pendidikan. Hasilnya didefinisikan ke satuan pendidikan. Nah, tugas sebagai di satuan pendidikan adalah melaksanakan pelaksanaan AN di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana bosnya. Jadi proses persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akan lebih lanjut ditetapkan melalui pos nanti. Nanti saya jelaskan tadi awal tadi dari
munculnya terbitnya PP nomor 56 tahun 2001, nanti akan keluar Permendikbud. Udah keluar Permendikbud, nanti akan keluar yang namanya POS. Nah, ini POS. Insya Allah nanti dengan waktu dekat akan keluar POS, prosedur operasional sistemnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian ketiga adalah website AKM. Website AKM-nya. Nah, kita Bapak Ibu ketahui di dalam persiapan nanti AKM, Bapak Ibu ya, menyarankan kepada siswa jangan terlalu risau atau bingung mencari sumber dan sebagainya. Di website Kemendikbud, khususnya di Messenger ini ada websitenya. Ini malahan ada beberapa materi yang bisa Bapak Ibu atau peserta didik bisa kita ambil, bisa upload, dan malahan ada bisa menjadikan menjadi menu uji coba. Nah, seperti apakah soal-soal dari AKM ini berada di situs ini Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita menganjurkan atau sekolah membeli aplikasi atau dan sebagainya yang menjurus ke soal-soal AKM ini. Ya, di Puspenjar juga ini sudah ada link yang bisa kita sebagai sumber tentang masalah AKM ini. Dan sekali lagi ini bisa ada suatu menu yang kekikan uji coba ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan. Di sini kita berikan contoh Bapak Ibu. Kami akan berikan contoh. Ini kita close dulu Bapak Ibu. Nah, kita coba Bapak Ibu kita lihat ke situs Puspenjarnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah kelihatan situs Puspenjar dulu. Nanti di dalam searchingnya Bapak Ibu tulis saja di sini Pusmenjar ya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, puspenjar.kemdikbud.go.id/an. Nah, nanti di dalam sudah ditulis di dalam search engine ini, sehingga Bapak Ibu kalau diklik akan berupa penampilan seperti ini Bapak Ibu, penampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa itu asesmen kompetensi minimal. Nah, ini berupa video YouTube Bapak Ibu, video-video ini seperti ini bisa kita lihat. Kemudian juga berupa soal-soal literasi yang berupa PDF Bapak Ibu. Itu soal numerasi, literasi dan sebagainya di sini bisa kita download di sini Bapak Ibu ya, dalam bentuk soal AKM maupun yang lainnya. Juga nah ini bentuk informasi level pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kelas 11-12 yang seperti ini, literasi teks fisik, literasi teks informasi. Dan Bapak Ibu bisa mencoba soal AKM ini Bapak Ibu. Nah, ini soal AKM. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, ini soal AKM seperti ini, ada literasi, ada numerasi. Nah, kita di sini jenjangnya kita pilih jenjang SMA misalkan Bapak Ibu. Kita coba ini, nanti akan timbul di sini ada user dan password di sini. Ini tinggal kita login. Nah, sehingga nanti ini akan nampak soal tadi literasi Bapak Ibu dengan apa? Dengan melihat mengisi identitas kita ini. Misalkan nama pelajar itu adalah Dodo, misalkan itu Bapak ya. Dodo, harinya misalkan hari apa saja lah, bisa tanggal lahirnya maksudnya. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 16 misalkan, bulannya bulan September misalkan, tahunnya 2000 misalkan 2006 misalkan Bapak Ibu. Ini ketik dengan token dari mana? Ini sebelah kiri atas. Nah, ini ada token, tinggal kita copy Bapak Ibu ya. Ya, kalau copy kita cantumkan ini paste, sehingga kalau kita submit, nah ini Bapak Ibu ada menerapkan ke soal. Ini waktunya 60 menit soal literasi Bapak Ibu. Ini literasi kita bisa mulai tes, sehingga ada tampak nih tesnya nih. Nah, tes soal-soal seperti ini Bapak Ibu ini.
Nah, soal seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal mengisi apa ini, apakah ini benar semuanya atau apalah, kita tergantung nanti diartikan dalam soal ini. Kalau sudah soal yang pertama, kita lanjut soal yang kedua dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu adanya. Jadi kita bisa melatih pada siswa ini soal-soal AKM ini dengan menggunakan link yang ada di Puspenjar ini ya, Puspenjar Kemendikbud ini Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya soal literasi saja, di sini juga nanti ada soal-soal yang lainnya, soal numerasi ada di sini Bapak Ibu. Tinggal kita memilih apa yang kita inginkan. Nih ada literasi, ada numerasi Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu tentang website dari AKM ini. Jadi Bapak Ibu tinggal search di Bapak Ibu ini dengan alamatnya adalah ini ya, sekali Bapak Ibu tinggal puspenjar.kemdikbud.go.id/an. Ini anjing kita nyolok akan nampak di bawah seperti ini nanti saya sampaikan tadi Bapak. Jadi masalah soal-soal ini misalkan soal literasi seperti ini adanya Pak Bapak tadi yang sudah saya sampaikan dalam literasi Bapak Ibu ya, dalam dicoba AKM ini sebenarnya ada kalimat literasinya harus kita baca, siswa peserta baca sehingga diisi apa saja. Ini yang jelas Bapak Ibu kita harus dikenakan dulu betul-betul soal ini dari link itu Bapak Ibu. Nah itu. Nah yang penting Bapak Ibu, nah, dari guru dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi AN. Seperti halnya dalam UN yang tahun kemarin sebelum-sebelumnya kan dengan simbol dan sebagainya, tidak usah seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah refleksi Bu, Pak Bu, merefleksikan dan mempraktikkan mutu pembelajaran. Misalkan dari murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN. Murid kelas 12 kalau kita aja pada ujian sekolah dapat masuk jenjang ini kalau kan tidak perlu gini. Kemudian yang kedua akan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran sekolah memperlatih guru untuk melakukan refleksi dan memperbaiki pembelajaran serta memanfaatkan hasil AN untuk evaluasi dan pembelajaran. Nah untuk orang tua tidak perlu dari bimbingan belajar gitu ya, atau buku-buku latihan AN. Lebih baik orang secara luas dan Bapak Ibu yang biasakan dalam kesempatan ini nanti untuk selanjutnya mohon asalnya dari sesi materi pemetaan pelaksanaan AN akan disampaikan oleh Pak Irawan. Untuk sementara saya serahkan kembali pada moderator Pandang, mungkin Pandang saya serahkan untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Haji Dodi Samsuduha selaku narasumber asesmen nasional kemarin sudah mengikuti Kapat Kores, sudah menjelaskan apa yang harus kita ketahui tentang AN. Selanjutnya informasi tentang AN masih, mangga Pak Irawan Husni, silakan Pak Irawan Husni. Terus kan jawab besar batik kira-kira tidak Pak Irawan, silakan Pak Irawan. Yang bicara mohon di-mute. Tentang kesiapan sarana prasarana perpal TIK-nya Pak Irawan, silakan. Pak Irawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KCD 12, yang terhormat Bapak Endang, yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Haji Dodi,
beserta jajarannya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kota Kabupaten Tasikmalaya, mohon izin saya akan memberikan penjelasan tentang teknis pemetaan khususnya di verbal TIK. Sebelumnya mohon maaf, barusan ada kendala teknis, jadi tidak lancar. Sekali lagi mohon maaf. Mohon izin pandang share screen. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ANBK ini sudah dirubah istilahnya. Kalau yang tahun lalu UBKD, nah untuk tahun ini ANBK, Asesmen Nasional, dengan sederetan peraturannya sudah bergulir. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, tentang kesiapan data berhubungan dengan TIK itu sudah didata melalui website yang udah di-share, yaitu verbal TIK Kemendikbud.go.id. Di situ sudah dilakukan pendataan. Selanjutnya, sekolah yang sudah didata atau yang sudah mengisi pendataan melalui verbal TIK, selamat-lambatnya di bulan ini, di tanggal 30 April, itu sudah terisi. Mohon bagi Bapak, Ibu, atau sekolah yang belum mengisi verbal TIK tentang kesiapan pelaksanaan asesmen ini, mohon segera diisi. Nah, data yang sudah diakomodir itu sudah direkap, di report oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan data yang bersifat sementara, ya Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah diisi, yang sudah melaporkan tentang kesiapan data yang sudah terhimpun. Ini data sekolah wilayah KCD 12 Kota Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini jumlah sekolah yang sudah didata dan sudah dilaporkan. Ini bersatu dengan Madrasah Aliyah Departemen Agama, Bapak Ibu, baik kota maupun kabupaten. Belum muncul Pak Irawan datanya. Oh, tidak muncul? Bentar. Close screen dulu. Sudah. Masih belum? Belum. Ya, sebentar Bapak Ibu. Mohon. Nanti share screen. New share. Nah, ini udah masuk. Ada Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ada, bentar. Ini Pak Ibu. Di stop screen, stop share screen. Nah, Nanti masuk lagi. ini agak lola ini. Udah masuk Pak, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya, bentar. Share screen, Pak. Sudah.
Sabar Pak Jajang. Sabar. Ini puasa Pak Jajang, sabar. Gimana, ada? Masih belum? Masih belum Pak, belum. Harusnya tadi sebelum masuk Zoom si datanya udah dibuka dulu Pak. Udah dibuka. Aduh, bentar. Iya, sudah dibuka. Bentar Bapak Ibu. Saya reset lagi. Paparan dulu sebelum ke teknis verbal TIK. Ini mekanisme pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 sebetulnya sudah digambarkan secara global oleh Haji Dodi. Nah, ini ada menambahkan sedikit tentang mekanismenya. Nah, sebetulnya sudah detail juga oleh Pak Haji Dodi. Nah, saya akan menjelaskan nah ini tentang pelaksanaan ya Bapak Ibu. Pelaksanaan ini di bulan September dan Oktober. Nah, ini jadwalnya yang sudah diagendakan. Kemudian sebelum pelaksanaan September, nanti teman-teman operator akan ada gladi bersih atau simulasi yang nanti akan ada agenda susulan, akan disebar oleh pusat melalui LPMP Jawa Barat. Nanti akan diinformasikan. Jadi teknis simulasi ini akan bergulir sekitar bulan Agustus ya Bapak Ibu. Jadi nanti simulasinya, karena di sini pada waktu tahun 2020 itu kan diagendakannya pelaksanaannya sesuai nama UBKD, jadi berbasis komputer daring. Nah, untuk tahun 2021 ini teknis pelaksanaan itu dikembalikan ke sekolah, mau full online atau semi online. Nah, untuk yang online itu yang sudah disimulasikan teknisnya waktu tahun 2020. Nah, untuk yang semi online ini teknis pelaksanaannya sama. Kemarin yang rekap tuh Pak Heri. UNBK di luar 1 juta aja. Pelaksanaan waktu UNBK. Jadi seperti biasa untuk persiapannya mempersiapkan. Ini ada kegaduhan ya. Mohon di-mute Pak Endang. Tadi unmute ya? Hah? Dari amutnya? Halo. Oh, akhirnya. Terus mana namanya? Jika nggak ada kesedi. Masih pada? Masih. Hobi gaya. Halo. Udah. Oke, kembali lagi. Jadi nanti teknisnya simulasi diperkirakan di bulan Agustus untuk teman-teman operator. Waktu kemarin saya ke Bandung sudah di-share file untuk installer yang pelaksanaannya akan menggunakan metode semi online ya. Jadi nanti seperti biasa virtual box-nya, kemudian filenya juga servernya nanti diinstalkan. Nah, softwarenya sudah dipersiapkan, nanti kita share ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang online itu yang sudah dilaksanakan waktu pelatihan di tahun 2020 itu persis sama seperti itu untuk konsep yang online. Jadi Bapak Ibu teknisnya data yang tahun lalu itu direset kembali ya Bapak Ibu. Direset kembali. Jadi nanti akan diubah, akan diupdate kembali datanya versi untuk yang tahun 2021 menunggu siswa kelas 10
untuk SMA SMK kelas 7 untuk SMP ya atau MTS. Kemudian untuk SD kelas 4 lulus ya. Jadi yang sekarang kelas 4 nanti lulus kelas 5, kemudian SMP yang sekarang kelas 7 lulus kelas 8, termasuk yang SMA, SMK juga lulus kelas 10 ke kelas 11. Nah, itu peserta nanti setelah dinyatakan lulus akan kita ajukan kembali ya Bapak Ibu. Kita ajukan kembali. Nah, untuk teknisnya, nah ini untuk pelaksanaan asesmen ya Bapak Ibu, dilaksanakan di 2 gelombang, hari ke-1 dan hari ke-2. Kemudian untuk ini bentar ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi untuk pengajuan data melalui Dapodik untuk Dinas Pendidikan MIS, Departemen Agama, kemudian di verbal ya Bapak Ibu, kemudian di verbal setelah berakhir ya Bapak Ibu, setelah berakhir nanti 30 April. Nah, alurnya seperti ini: PD data, kemudian nanti bio UN, kemudian nanti masuk ke web ANBK, kemudian nanti masuk ke server pusat Bapak Ibu. Nah, untuk finalisasi data siswa setelah kurang lebih bulan Juli, mungkin diolah finalisasi nanti di bulan Agustus. Jadi setelah pengajuan data siswa yang kelas 11 itu nanti akan diolah oleh sistem secara otomatis. Jadi sesuai pengajuan itu nanti akan diolah oleh sistem secara otomatis, akan terhimpun menjadi 45 siswa ya Bapak Ibu. 45 siswa, 40 peserta didik sebagai peserta asesmen ya, yang 5 siswa atau 5 peserta didik itu sebagai cadangan. Nah, apabila ada kendala secara teknis dalam pelaksanaan untuk peserta didik, itu nanti ada cadangan ya Bapak Ibu. Misalkan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba peserta didik tersebut pindah, itu tidak dilakukan reset ulang, tapi akan menggunakan siswa cadangan dari 5 siswa itu ya. Nah, untuk jumlah siswa yang sudah diajukan kemudian nanti di-generate, itu akan dikembalikan lagi melalui akun kita ya, Bio SMA, Bio SMK. Nanti akan dikembalikan data yang sudah diajukan, yang sudah diacak oleh sistem kepada sekolah untuk ditandatangani oleh kepala sekolah ya, sebagai siswa atau peserta didik ASN ya. Asesmen, maaf. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi waktu pelaksanaan kemarin tahun 2020 ada pertanyaan, Pak, ini siswa yang diajukan sesuai sistem acak ini terhimpun hanya dalam satu jurusan gitu, misalkan di SMA hanya IPA saja Pak pesertanya. Kemudian dari sekolah tersebut ingin mengajukan bahwa siswanya atau pesertanya itu ingin ada sebagian dari IPA, ada sebagian dari IPS begitu. Nah, itu tidak bisa sesuai itu, kemudian kita reset kembali, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi itu harus sesuai sistem yang sudah diajukan, yang sudah di random, tidak bisa diajukan ulang ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuan ulang itu apabila ada kesalahan teknis tentang biodata siswa ya Bapak Ibu. Misalkan pada waktu sebelum ditandatangani ada siswa misalkan yang masuk ke dalam sistem, ternyata siswa itu sudah pindah ya karena belum update Dapodik. Nah, itu bisa diajukan reset ulang begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak jauh seperti yang sudah kita agendakan waktu tahun 2020. Cuman untuk tahun 2021 ini ada pelaksanaan semi online ya. Ya. Halo, ya halo, waalaikumsalam.
Ah, di sekolah, masih di sekolah. Sebentar ya. Belum, tunggu bentar ya. Jam 11, tunggu bentar. Hah? Gak apa-apa? Ini ada rapat dulu, bentar. Ya, tunggu bentar. Ya. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk teknis pelaksanaan itu hanya 2 hari, Bapak Ibu, hari ke-1 dan hari ke-2. Nah, dalam hari ke-1 itu bisa dikembangkan menjadi 3 sesi per hari, Bapak Ibu. Kalaupun emang di sekolah Bapak Ibu siap untuk dijadikan 1 sesi dengan memperhatikan protokol kesehatannya, itu bisa dilaksanakan. Atau misalkan menjadi 2 sesi begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk 1 sesi itu kan 40 siswa, berarti 40 klien dengan cadangannya. Berarti kalau misalkan 1 sesi ya, kalau misalkan menjadi 2 sesi berarti 1 sesi 20 siswa, sesi kedua nanti 20 siswa, dan sebaliknya. Udah ada imannya SLB mah. Nah, selanjutnya untuk berhubungan dengan pemetaan ya Bapak Ibu, kemarin waktu koordinasi Bintek di Bandung yang difasilitasi oleh LPMP, bahwa untuk SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah karena sudah berpengalaman waktu NBK, jadi sekolah Bapak Ibu apabila ada yang mengajukan dari sekolah dasar atau MI atau SMP ya, atau MTS yang dekat dengan sekolah Bapak Ibu, itu mohon untuk ditindaklanjuti dan difasilitasi Bapak Ibu. Karena kan sesuai jadwal kita dengan satuan pendidikan yang lainnya itu kan tidak satu jadwal ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk SMK itu kita di bulan September lebih awal, dan SMA juga gelombang keduanya. Kemudian untuk yang Oktober, nah ini SD ya September SMP. Nah ini bisa difasilitasi oleh kita ya Pak. Nah tentang teknis pelaksanaan apabila kita ditumpangi oleh sekolah lain, termasuk mungkin ada sekolah lain yang menumpang di sekolah kita seperti SMA atau Madrasah Aliyah swasta, itu juga bisa difasilitasi Bapak Ibu dengan apabila jumlah komputer yang sekolah Bapak Ibu banyak dimiliki, termasuk server juga bisa difasilitasi gitu ya Bapak Ibu, walaupun dalam satu jadwal. Yang penting beda ruangannya Bapak Ibu. Kemudian teknis pelaksanaan di dalam 1 sesi itu, misalkan di dalam 1 lab komputer ada 20 klien, tolong Bapak Ibu dikasih jarak antar komputer, antar PC-nya itu 1,5 meter ya Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti ada temuan, nah itu tidak memenuhi persyaratan untuk protokol kesehatan. Jadi jarak itu 1,5 meter lah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan 1 komputer ada di tengah 1 komputer kosong, kemudian 1 komputer yang berikutnya isi ya Bapak Ibu. Jadi di selang lah 1 komputer begitu ya Bapak Ibu. Nah untuk teknis pelaksanaan sekolah Bapak Ibu tidak ditekankan oleh pihak pusat juga bahwa sistem pelaksanaannya full online atau semi online gitu ya Bapak Ibu, dikondisikan oleh sekolah masing-masing. Kalaupun emang fasilitas prasarananya memungkinkan untuk full online, kenapa tidak laksanakan full online? Karena persiapannya cukup mudah ya Bapak Ibu, cukup mudah. Kalaupun emang kliennya memenuhi, kemudian servernya juga memenuhi. Oh ya, untuk yang online tidak memerlukan server karena terhubung pusat. Jadi apabila koneksi yang dibutuhkan minimal ini saran
waktu kemarin di Bandung minimal 50 mega stabil, itu bisa dilaksanakan untuk online, Bapak Ibu. Nah, untuk semi online ini kendalanya misalkan di server ya Bapak Ibu. Nah, ini tolong dipersiapkan juga servernya yang betul-betul yang sesuai spek ya, minimal Core i7 minimal RAM di 16 GB itu stabil ya. Yang sudah kita miliki juga waktu di NBK juga itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, apabila ada koordinasi dari sekolah yang akan menumpang di sekolah Bapak Ibu, mohon dengan sangat untuk tidak mempersulit dari sisi misalkan ya ada biaya sewa atau dan lain sebagainya, mohon maaf itu nanti bisa menunggu surat himbauan mungkin nanti dari instruksi dari provinsi juga. Jadi untuk sementara apabila ada yang mengajukan tidak harus dibahas untuk masalah biaya tersebut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Pak Irwan, punten seratanana teu katingal, teu jelas. Apanya Pak? Bu, maaf. Serat tulisannya tidak bisa dibaca. Buram. Oh, buram. Sekarang gimana? Masih belum bisa dibaca. Masih buram, Mbak. Pecah. Masih buram. Ya, dari tadi. Ya, Mbak. bentar ya, mungkin koneksi ya. Karena ini pakai WiFi. Mohon maaf. Baik. Sekarang gimana Pak? Bapak Ibu? Masih ya. Oke. Sepertinya harus di zoom. Screen dulu out bentar. ya. Materinya nanti mohon di Ya share. nanti. Ya, Materinya nanti. Ya, materinya nanti akan di share ya Pak. Di ke grup. pengawas pembina saja. Siap enggak Bapak Ibu. Saya coba di share. Saya stop screen dulu. Oh. Ada sekarang Pak. Halo. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Bagus. Ya, bagus. Ya. Jadi kesimpulannya begini ya Bapak Ibu, untuk gambaran atau jabaran dari saya bahwa teknis pelaksanaan itu bisa mandiri dan menumpang. Yang kedua, jika ditumpangi tolong tidak dipersulit jika ada yang menumpang dari SD, MI atau dari SMP atau dari MTS. Kemarin sudah bicara juga dengan Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, nanti akan berkoordinasi dengan KCD 12, termasuk nanti ada himbauan kepada sekolah Bapak Ibu SMA, SMK yang terdekat di wilayah SD, SMP, MTS dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk teknis pelaksanaan sesuai yang diajukan melalui Veval TIK, baik yang nanti yang berakhir ya, yang belum mengisi di tanggal 30 bulan ini. Jadi teknis pelaksanaan
bisa dilaksanakan secara online atau semi online. Itu segera diambil tindakan ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu operator yang sudah mengisi online, apabila ada perubahan ingin semi online, bisa nanti difasilitasi setelah tanggal 30 ya Bapak Ibu. Apabila ada kendala setelah dimusyawarahkan dengan tim sekolah masing-masing, misalkan tidak akan melaksanakan full online, tapi yang akan dilaksanakan adalah semi online gitu Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan pelaksanaan semi online untuk software nanti akan di-share melalui operator sekolah Bapak Ibu melalui grup yang sudah ada begitu. Termasuk materi yang sudah dipaparkan nanti akan di-share melalui grup Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya sementara Bapak Ibu. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, boleh sekarang kita bahas. Masih ada waktu sampai pukul 11 sampai pukul 12 Bapak Ibu. Jadi apabila yang saya paparkan ini kurang paham, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kendala, ada kesalahan dari saya. Cukupkan sekian. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pandang. Ya, baik Pak Irawan, di stop dulu Pak Irawan. Ya, betul. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, ini moderatornya lagi sibuk nih di KCD, jadi tidak bisa sebagai moderatornya seperti biasa ya, saya saja yang dapat dilakukan untuk mengatur jalannya diskusi ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita barangkali dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Saya Pak. Ya, Pak Jajang ya Pak. Ya, silakan Pak Jajang. Ini Pak, tadi kan untuk pendataan di kelas 10, pelaksanaan nanti di kelas 11. Apabila misalnya di kelas 11 tahun ajaran baru ada siswa baru, lalu dia terdaftarnya di sekolah lain, bagaimana caranya Pak? Apakah otomatis langsung nanti gitu? Terima kasih. Oh ya, kita jawab satu-satu ya Pak Irawan ya, kita jawab satu-satu. Ya Pak Jajang, makasih. Pendataan secara acak oleh sistem yang tadi saya sudah sampaikan, yang penting mencapai ke distribusi normal Bapak Ibu. Jadi kenapa dalam hal pendataan itu di kelas 10, karena nanti kelas 10 ini kan tahun ajaran baru itu naik ke kelas 11 ya Pak ya. Jadi dalam pelaksanaannya nanti mereka yang tadi kelas 10 berada di kelas 11. Nah, untuk siapa saja yang 45 orang yang ikut serta atau cadangannya siapa saja, nanti sudah dari sekarang sebelum bulan Agustus sudah kita dapatkan data-datanya orangnya itu. Jadi nanti dalam pelaksanaan nanti bulan September kita ya seperti apa yang ada diinformasikan pada sekarang ini dalam bentuk pendataan itu Pak Jajang. Terima kasih Pak. Ya Pak. Nah, menambahkan mungkin ya yang Pak Haji. Ya silakan Pak Iwan. Ya, apabila ada siswa pindahan, kemudian nanti pengolahan datanya itu nanti ada sesi di mana ya Bapak Ibu pengolahan data Dapodik itu dikunci ya Bapak Ibu. Jadi apabila kan ada masa, kalaupun emang ada siswa pindah itu kan diolah di bulan Agustus, September, nah nanti ada proses di mana Dapodik finalisasi untuk data peserta asesmen gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada instruksi dari pusat berapa hari untuk finalisasi Dapodik, pengolahan data nanti masuk ke Bio SMA dan Bio SMK. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, saya mau bertanya nih untuk
Pak Dodi atau Pak Irawan ya boleh, atau dua-duanya. Ya, mangga. Bu Sri. Ini kan sekolah-sekolah itu tahun lalu sudah mendaftarkan siswanya yang kelas 11 untuk mengikuti AKM gitu ya. Tetapi sekarang anaknya kan sudah naik ke kelas 12. Jadi pesertanya apakah masih yang didaftarkan itu atau yang baru yang kelas 11 sekarang gitu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Sri. Nah, untuk peserta yang kelas, kan pesertanya ini kelas 11 ya, Bapak Ibu. Otomatis kita menunggu peserta didik yang lulus dari kelas 10 sekarang. Jadi proses pengajuan siswanya itu nanti setelah kelulusan, setelah kenaikan kelas gitu maksudnya. Jadi bukan siswa yang kemarin lagi, tapi kelas 10 sekarang yang sedang kelas 10. Jadi nanti di reset ulang, diajukan ulang gitu. Oh iya, jadi tidak berlaku ya yang sudah di yang tahun 2020 tidak berlaku. Jadi anak yang kelas 12 sekarang tidak mengalami AKM ya? Tidak ya. Oh iya. Tidak. Ya, oke. Nuhun ya. Ya, sami-sami Bu Sri. Ya, mangga Bapak Ibu yang lain. Pak, satu lagi pertanyaan Pak. Oh ya, mangga Pak. Ini Pak, sehubungan di sekolah kami suka ada sekolah yang gabung waktu UNBK. Nah mungkin sekarang karena mungkin fasilitas di sekolah asalnya. Nah ini nanti Pak untuk jumlah pesertanya dibatasi tidak Pak? Untuk sekolah yang menggabung gitu. Kalau tadi kan dikatakan ada kalau yang mau menggabung. Kalau tidak salah kata Pak Dodi tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Maksudnya menggabung dalam satu jadwal begitu ya Bapak Ibu, misalkan SMA ada yang menggabung ke SMA mana begitu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa dipisahkan dengan otomatis beda server ya Bapak Ibu. Beda server, iya. Jadi tidak bisa dalam satu server begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa dibedakan ruangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ruang lab 1 untuk SMA kita, ruang lab 2 untuk SMA yang mengembang. Ya, terima kasih. Ya. Mana Pak Asep? Pak Asep bisa melaporkan. Mungkin Pak ngirim ikut ada yang dari SMK Bakti Kencana, ada yang ikut tidak para peserta punten yang dari Bakti Kencana SMK? Ada Ibu hadir dari Bakti Kencana. Oh oke. Itu kan pertanyaan yang tadi saya ajukan itu dari Pak Awal ya, nanti disampaikan kepada Pak Awal. Tadi jawabannya sudah disampaikan. Iya siap Ibu, terima kasih. Terima kasih. Nuhun Pak Irawan, Pak Dodi. Sami-sami Bu Sri. Pak punten Bade Naros, kami kangge perbaikan perpal TK. Kumaha Pak? Aya perubahan dina perpal TK nanti gitu Pak. Bade digentos gitu. Oh iya Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Maksudnya ada perubahan dari teknis apa? Dari sisi apa, data atau gimana? Data Pak. Atau teknis pelaksanaan atau bagaimana? Datanya Pak, sama teknis pelaksanaan. Data yang mana ya? Oh gitu, sudah diajukan begitu ya? Oke, kalau yang sudah diajukan nanti kita menunggu aja perubahannya. Ada waktu nanti masa perubahan setelah masuk ke web, Bapak Ibu ya. Nanti diinformasikan melalui grup yang sudah terlanjur ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, bangga Bapak Ibu. Ya, dari SMK Muhammadiyah Tasik Pak, mohon izin untuk bertanya Pak. Oh ya, bangga Pak Jincep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan, Pak Haji Dodi. Ini aja Pak, terkait dengan pengalaman kemarin waktu ada simulasi Pak, yang sebelumnya. Di sekolah kami itu memang sampai dari mulai awal simulasi itu sampai satu hari itu memang tidak konek-konek gitu. Jadi memang ada trouble, ada masalah memang di semua sekolah. Jadi sampai kami
sampai memulangkan siswanya yang untuk simulasi AKM itu gitu kan. Jadi kasihan juga lama dari pagi sampai sore gitu kan. Tidak, ini ya diharapkan nanti juga pas simulasi tidak seperti itu lagi. Tapi katanya beberapa sekolah sore itu bisa nyambung gitu kan, bisa connect. Sementara kami tidak gitu kan. Nah kasihan juga gitu. Kalau misalkan nanti ada di simulasi, ada ya Pak Irawan ya simulasi nanti. Ada di bulan Agustus rencananya. Ya, kami khawatir gitu kan. Berarti kalau gagal lagi, tapi kami juga ini ada kendala komunikasi Pak. Memang tidak ada kejelasan yang pasti. Tunggu saja seperti itu. Betul. Yang kami harapkan tidak demikian Pak. Itu yang pertama, barangkali ini masukan. Yang kedua Pak, terkait dengan memang kelas 10 ini kan berarti nanti di kelas 11 yang ngikut AN ini Pak ya, asesmen nasional ya. Jadi menurut saya perfect sekali nih Bu Sri nih, karena penilaian asesmen nasional ini memang kelas 10 ini belum pernah masuk gitu kan, tetap muka gitu kan, kita semua belum daring semua. Nah dikhawatirkan ini memang ini penilaian itu memang tidak apa ya istilahnya, tidak secara keseluruhan ya memang siswa itu mengetahui gitu kan, seperti itu kan, karena kondisi COVID ini mereka jangankan dengan kepala sekolah, dengan gurunya saja tidak tahu kan gitu. Kemudian lingkungan sekolah juga kan seperti itu. Mungkin ini jadi bagi kita semua di dunia pendidikan memang masalah penilaian itu memang kita harus memaklumi lah. Kalau memang nanti kan ujung-ujungnya AN ini kan untuk pemetaan Pak ya, bukan pribadinya siswanya, tetapi lingkup sekolah itu sendiri gitu. Nah barangkali di sini juga ada tidak ideal nanti hasilnya gitu kan, seperti itu mungkin saja. Ya, iya betul Bu Sri. Itu saja barangkali Pak, bagaimana nanti anggapan atau pencerahan dari Pak Irawan atau Pak Haji Dodi terkait dengan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Acep. Ini mohon maaf nih saya terpantul ini. Ini menggunakan visi Pak Mahtuh di kantor. Mohon maaf nih. Ini baru masuk lagi di sini ikut dengan komentar Pak Mahtuh. Ya Pak Acep, baik Pak Acep ya. Jadi dalam persiapan asesmen nasional ini berbeda dengan persiapan di dalam UN. Kalau di UN kan kita karena berbasis siswa ya Pak ya, melihat prestasi siswa yang kompetensi siswa itu sendiri masing-masing individu. Kalau sekarang kan per sekolah, untuk sekolah, profil sekolah Bapak. Jadi dalam menghadapi UN dengan AN itu harus berbeda gitu Pak, harus berbeda, tidak samakan. Kalau menghadapi UN kan seperti biasa kita persiapannya sangat baik sekali ya, sehingga siswa itu dilaksanakan dengan bimbel atau bimbingan belajar dari pihak intern atau di pihak luar gitu. Sehingga memperoleh suatu hal yang baik gitu Bapak. Nah kalau AN ini adalah karena melihat dari profil sekolah, jadi apa yang dialami oleh siswa dan apa yang yang diketahui oleh siswa, makanya apa yang didapatkan itu jadi masalah karena bukan dilihat dari prestasi siswa, tapi dari profil pemetaan dari sekolah itu sendiri. Jadi nggak jadi masalah Pak Ansep ya untuk hasil atau tidaknya, karena di sini dalam profil sekolah tidak ada dinyatakan lulus atau tidak lulusnya, atau di remedial atau tidak remedialnya, tidak seperti itu adanya. Ini hanya melihat dari profil sekolah. Karena itu dalam AN ini ada 3 kategori Pak ya, ada AKM, SKL atau SLB gitu ya. Itu pada dasarnya itu melihat profil dari sekolah itu sendiri. Makanya warga
keluarga sekolah dilibatkan gitu. Jadi tidak hanya peserta didik aja dilibatkan. Peserta didik malahan tidak semuanya peserta didik yang mengikuti ini hanya dibatasi oleh 45 orang. Tapi juga pihak yang lain, warga yang lain seperti guru, kepala sekolah juga ikut melaksanakan kegiatan masalah ini. Tapi yang di-input atau yang diisi oleh guru atau kepala sekolah hanya berupa SLB, survei lingkungan belajar gitu Pak. Jadi nggak jadi masalah menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh sekolah. Beda dengan yang UN Pak, beda dengan UN. Kalau UN ini hanya melihat profil aja, profil sekolah aja, secara keseluruhan komprehensif, sehingga bisa mengadakan evaluasi untuk kebaikan. Jadi bukan untuk menyatakan lulus atau tidaknya gitu, bagus atau tidaknya, unggul atau tidaknya, tidak. Hanya ini mengevaluasi supaya lebih unggul atau lebih meningkat dalam hal pembelajaran. Itu Pak Mencet. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Dodi, untuk yang tambahan Pak Irawan yang poin pertama tadi ya. Ya, betul Pak, yang nunggu terus. Ya. Untuk kalau yang strategis kan Pak Irawan barangkali yang bisa itu. Ya. Nah, berdasarkan informasi di kemarin waktu Bintek, nah untuk teknis pelaksanaan, sekarang kan ada pilihan ya Bapak Ibu. Kalaupun emang nanti pada waktu simulasi menjadi kendala full online, itu bisa pilihan kedua semi online. Jadi teknisnya sama seperti UNBK, segala macamnya dipersiapkan secara lokal gitu, terutama servernya, kemudian instalasi di servernya juga, Bapak Ibu. Nah, untuk teknis yang tahun kemarin itu emang ada kendala pada waktu simulasinya, itu diserentakkan ya Bapak Ibu, diserentakkan dalam satu waktu wilayah barat, timur, tengah begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari kendala-kendala itu yang tadinya agendanya pagi ternyata bisanya siang, ada kendalanya yang tidak bisa pagi siang, sorenya bisa begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di pusat sudah melaksanakan penyempurnaan, mudah-mudahan di tahun ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan aja ya Bapak Ibu. Waktu kemarin waktu Bintek insya Allah dijamin untuk pelaksanaan akan berjalan lancar di tahun 2021. Kita lihat aja nanti ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini Pak Irawan, punten ya. Nampian panginten terkait dengan kalau bisa dulu makan UNBK ada dulu diundang ya para operator atau teknisi seperti itu ya. Pelatihan ya. Kalau sekarang ada nggak untuk? Ada nanti difasilitasi oleh LPMP, jadi LPMP akan mengundang proktor ya, di seluruh wilayah Jawa Barat mungkin ya. Nanti di bulan Agustus Bapak Ibu. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Pak Irawan, mohon diingatkan ya untuk pendaftaran terakhir tanggal 30 April ya. Iya betul, tanggal 30 April di Verval TIK. Ya sudah ada di chatroom ya. Itu diingatkan lagi. Udah ada ya. Ya. Udah ada. Si Harilap. Iya. Ya, nuhun Bu Sri. Ya, sami-sami. Ya, mangga Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Izin bertanya. Boleh, mangga Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari SMK Manangga Pak, mau bertanya kaitan dengan 3 hal kegiatan di AN berupa AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar ya Pak ya. Nah, mohon dijelaskan kembali kaitan dengan survei lingkungan belajar yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah Pak. Kontennya menurut saya mungkin ada sedikit beberapa aspek yang perlu kami ketahui tentang kegiatan survei lingkungan belajar. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan kami, kalau misalnya pada hari yang 45 siswa itu pada saat pelaksanaan itu ada hal-hal tertentu sehingga tidak bisa hadir, apakah seadanya saja kurang dari 45 atau secara otomatis yang 5 itu menggantikan?
Tapi kalau penjelasan yang tadi, yang 5 cadangan ya Pak ya? Iya betul. Tapi yang tadi saya terima itu informasinya tidak bisa pada hari H cadangan itu menggantikan, ya? Kalau nggak salah yang saya terima dari penjelasan sebelumnya. Jadi tidak secara otomatis menggantikan gitu ya? Atau memang seadanya saja karena memang 45 itu kategorinya maksimal. Nah, mohon penjelasannya Pak. Terima Pak. Iya ya, terima kasih. Silakan Pak Jidodi untuk menjelaskan yang poin 1 nih. Nurdiansah ya. Pak Nurdiansah. Ya, untuk peserta kan tadi sudah dilaksanakan itu AKM, SK, SKP. Untuk guru dan kepala sekolah hanya mengisi survei lingkungan belajar. Mengisi seperti halnya berupa angket Pak. Hanya pelaksanaannya Bapak Ibu tidak terpaku dengan apa yang ada seperti halnya peserta didik yang 45 itu, tidak seperti itu. Namun jangka waktunya yaitu selama pelaksanaan AM. Jadi kalau pelaksanaan AM-nya kalau SMK kan dari tanggal 6, 7, 8, 9 ya Pak ya. Ya waktunya seperti itu. Dan tempatnya juga silakan mau di mana cara mengisi survei itu, mau di sekolah, mau di rumah atau di mana saja. Dan waktu pengisiannya juga tidak terbatas, mau siang, mau sore, mau juga ya. Tidak hanya seperti peserta didik. Jadi silakan untuk pengisian SLB khusus untuk guru dan kepala sekolah itu dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu, di mana saja dan kapan saja. Hanya selang waktunya berada pada waktu pelaksanaan AM. Untuk SMK ya tanggal 6 sampai 9 itu. Nah, untuk materinya ya kita ketahui namanya survei lingkungan belajar, ya belajar mungkin belajar siswa berada di sekolah maupun belajar apalagi bicara masalah BDR ya belajar di rumah gitu, harus kita mengetahui juga hal itu. Yang penting Bapak Ibu untuk guru ya semuanya jadi tidak ada pembatas waktu. Jadi kalau siswa kan kuotanya 45 peserta gitu. Kalau untuk guru itu tidak ada batasnya, yang penting guru yang mengajar di sekolah A berapa jumlahnya itu harus mengisi SLB. Kalau kepala sekolah jelas 1 ya Pak ya. Dan kemungkinan juga guru itu mengajar tidak satu sekolah, mungkin mengajar dari lebih dari satu sekolah. Nah mengisinya ya kedua-dua yang sekolah yang diajarnya, yang mengajarnya gitu. Jadi mengisi tidak hanya di sekolah satu saja, tapi juga mengisi di sekolah yang lainnya yang dia mengajar gitu Bapak Ibu. Jadi makanya waktunya dan tempatnya di mana saja itu seperti itu supaya fleksibel untuk sekolah. Nah untuk yang kedua untuk siswa peserta siswa ya Pak ya. Pak Nurdin SMK itu kelas 10 sekarang berapa jumlahnya Pak? 300-an Pak. Nah 300 lebih ya. Nanti yang diacaknya cuma 45 Pak. 45. Tapi dan tidak berdasarkan jurusan atau program studi tidak. Hanya berdasarkan nanti menghasilkan suatu kurva normal Pak. Jadi ada siswa yang kurang, yang sedang, yang lebih gitu. Tapi yang dominan ada yang sedang gitu. Yang kurang dan yang lebih yaitu yang sama gitu. Sehingga membentuk suatu kurva normal. Jadi gitu. Jadi kalau siswanya lebih dari 45 itu diambil sampelnya 45, cadangan ada 5 gitu. Jadi 50 gitu Pak. Cadangan 45. Kecuali kalau yang sekolahnya mempunyai siswanya peserta didiknya kurang dari 45 itu seadanya itu. Seadanya yang ada di sekolah itu. Makanya di sana dicantumkan maksimal 45 siswa. Kemudian kalau ada hambatan misalkan ada yang sakit atau ada yang lain setelah mungkin kalau yang sebelum bisa diganti oleh cadangan Pak. Kalau sebelum. Kalau misalkan kalau pelaksanaan sakit gitu. Jadi hari kedua tidak ikut, itu tidak boleh diganti Pak. Jadi kosong aja. Jadi tidak boleh diganti. Karena itu dibiarkan seperti itu. Karena nanti sistem itu mengoreksinya bukan secara individu Pak, bukan, tapi secara
sekolah, profil sekolah Bapak. Jadi tidak ada remedial peserta, tidak ada remedial Pak di Cinain itu, kecuali kalau yang kemarinnya ada remedial atau ada ulangan atau ada ulangan. Yang ada juga sekolah yang mengajukan. Oh, jadi jangan asmo lamun budak aya sakitnya. Hari kedua teh sakit, tidak bagian cadangan. Apa pas dimut mos. Pak terjadi bencana gitu. Sehingga bencana dalam arti misalkan Pak listrik atau kebanjiran, sehingga tidak terlaksana pelaksanaan. Ulang jadwal ulang. Bisa mengajukan susulan. Itu Pak Dodin. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, sekali Pak. Silakan. Yang batas akhir pendaftaran itu di tanggal 30 April ya Pak ya? Ya betul ya. Saya cek sekolah kami itu di SMK Manangga emang sudah statusnya sudah valid gitu ya Pak ya. Nah, itu yang dimaksud 30 itu dengan list nama-nama pesertanya atau bagaimana? Enggak Pak, itu perpal untuk kesiapan TIK Pak itu Pak. Jadi kesiapan TIK sehingga kita bisa jadikan apakah mandiri ditumpangi oleh sekolah yang lain atau menumpang gitu aja. Kemudian modenya apakah online atau semi online gitu, Pak. Itu perpal seperti itu aja Pak. Jadi tidak bisa mengajukan Pak. Kita tidak usah mengajukan berapa jumlah orang sana karena data-data itu ada di Dapodik Pak. Nanti kemudian ngambil untuk randomnya itu dari Dapodik. Malahan hari ini ada rapat ya Pak di Pusbinjar untuk melaksanakan perandaman gitu Pak. Nah perandaman peserta ini ya diambil dari Dapodik Pak. Jadi tidak usah kita mengusulkan atau gimana seperti UN lah, nggak usah ada US1 US2 lah gitu ya, Pak. Jadi acak ya oleh sistem di Dapodik ya, betul Pak, acak Pak. Terus Pak saya cek di verbalnya itu ada pelaksanaan itu ada statusnya datanya itu belum terlaksana gitu ya, dibayarkan seperti itu aja mungkin ya, memang karena belum gitu ya Pak. Iya. Karena statusnya sudah valid gitu ya kalau saya cek di sekolah kami itu yang verbalnya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, untuk keterangan valid di sana bahwa proses data sudah sinkronisasi dengan data yang ada di provinsi itu aja Pak. Jadi sudah terbukti bahwa Bapak Ibu sudah melaporkan melalui link virtual TIK atas nama sekolah Bapak Ibu. Ini untuk secara proses pendaftaran siswa belum gitu ya Bapak. Itu nanti melalui link khusus setelah proses kenaikan kelas 10 ke kelas 11. Itu nanti pengajuan dari Dapodik melalui BioSMA. Nah gitu ya Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu, ada lagi yang dipertanyakan? Semi online dan online kumaha aja kamu yang dimaksud semi online. Oh jadi ada deui gitu ya. Pak Haji Dodi. Ini bertanya Pak. Pak Haji, andaikan. Oh ya, mangga silakan Pak Wawan. Begini Pak, kalau kami itu sekolah SMK yang tadi dikatakan harus welcome ya untuk menerima SD atau SMP atau rekan kita SMA SMK yang tidak memiliki fasilitas sarana prasarana, justru kami terbalik Pak. Kami belum punya apa-apa ini. Sekolah baru Pak yang terbengkalai ini di Jabar Pak. Ya tapi mau ikut ke sekolah lain saya gengsi Pak gitu ya. Jawabannya sekolah lain. Ya mau Pak. Pertanyaannya solusinya boleh pakai laptop tidak? Kalau boleh speknya yang bagaimana seharusnya?
seperti apa. Itu saja Pak intinya Pak. Dan mohon ada imbas dari pertanyaan saya, mudah-mudahan Pak Irawan sama orang-orang yang hadir di sini dari KCD, tolong ini negeri di KCD 12 ada yang nggak punya komputer, tolong supaya fasilitasi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Wawan, wah terima kasih pertanyaannya nih. Pak Bojong Gambir ya Pak Wawan ya. Kabar Pak Wawan. SMA Bojong Gambir tahun kemarin mengikuti UNBK tidak Pak? Tidak. Baru kelas 2. Beriji atau enggak? Berapa siswa Pak? Untuk yang kelas 10 sekarang? Baru kelas 2, total 151 siswa. Oh, jadi berarti buku UNBK-nya belum lakukan Pak ya? Jadi baru. Ya belum Pak. Kalau boleh UNBK kami siap. Jadi fasilitas komputernya masih tidak paling gini. Ya. Nah gini Pak Wawan ya. Memang gini kan menganutnya tadi Pak Irawan ya menganutnya kalau SMA SMK itu apalagi SMK gitu ya. Masalah fasilitas TIK ini sudah dipenuhi karena pengalaman kemarin kita melakukan UNBK gitu. Nah, ternyata untuk sekolah Pak Wawan di SMK Bojong Gambir ini belum melakukan UNBK gitu sehingga memang kita fasilitasnya masih kurang. Sehingga tinggal gini aja Pak, iya masalahnya bukan belum UNBK Pak. Masalahnya bukan belum UNBK, belum punya komputer. Iya, betul. Karena gini Pak Wawan, kalau udah mengikuti UNBK tahun kemarin maksud saya ya, pasti masalah fasilitas maupun SDM sudah terpenuhi. Kalau jenjang SMA, SMK kecuali SD. Kalau SD bahkan belum melakukan UNBK, jadi pasti ada kurang-kurangannya. Sehingga kalau sekolah SMK Bojong Gambir karena sekolah yang baru gitu ya, baru kelas ke-11 berarti belum melaksanakan UNBK. Makanya fasilitas untuk penunjang masalah TIK dan sebagainya itu belum tersedia gitu. Sehingga ini makanya nanti dipepalkan ya, Pak bisa buatkan pepal mungkin ya, nanti oleh Pak Irwan dilihat Pak Irwan lihat nanti di sana apakah bisa yang jelas itu harus menumpang gitu. Hanya tadi menumpang kata Pak Wawan gengsi kita, gengsi gimana kalau tidak ada mau nggak usah gengsi Pak Wawan. Ini Pak Wawan ya, jadi ini kan pemetaan ya, supaya pemetaan ini nanti dari hasil ini kan membentuk profil sekolah. Kalau memang sekolahnya masih ada banyak kekurangan hal fasilitas TIK, yang mudahan dengan hasilnya profil ini ya dari pelaksanaan AN ini nanti ada bantosan atau ada bantuan dari pemerintah untuk mengadakan fasilitas TIK itu Pak Wawan gitu. Jadi jangan kecil hati Pak Wawan, takut malu menumpang gitu kan, memang kenyataan seperti itu Pak Wawan. Nah sehingga nanti Pak Irawan kita cek ya nanti di sekolah itu sekolah SMK Bojong Gambir apakah yang jelas tadi harus menumpangnya kemana gitu aja. Tambahan Pak, maksud saya begini, kan tadi seandainya saya terdata dan harus ikut, apakah bisa pakai laptop? Insya Allah Pak, dari pertanyaan ini, insya Allah dari pertanyaan ini saya tidak akan mengundurkan diri untuk ikut. Ini harapan dan doa dari kami semua agar terbantu. Tapi kalaupun harus ikut, solusinya kan banyak, pakai laptop lah. Iya. Nah itu pertanyaannya laptop. Jadi gini Pak Wawan, kan di dalam pelaksanaan itu ada 2 hari ya. Hari 1 literasi, numerasi dan hari literasi dan numerasi. Nah maksudnya gini Bapak Ibu, jika kan jumlah siswanya ini 45 siswa ya. Nah, Bapak Ibu di sekolah mungkin guru-gurunya Bapak Ibu memiliki perangkat yang namanya laptop. Ya. Atau misalkan bisa sistem menyewa. Tidak perlu banyak Bapak Ibu ya.
tidak perlu banyak. Dalam satu sesi itu kan misalkan 15 juga cukup, 15 unit juga cukup, Pak Ibu. Jadi nanti dengan 3 sesi jadi 45. Nah, jadi 15 untuk digunakan pelaksanaan asesmen, yang 5 unit atau misalkan jadi kurang lebih 20 lah bisa disediakan. Bisa menggunakan laptop juga ya Bapak Ibu dengan spek minimal lah, minimal dual core juga bisa ya. Dual core yang nuhun-nuhun core i3 untuk klien bisa. Itu kalau yang full online. Tapi kalau yang semi online harus disiapkan juga servernya, Pak. Dengan spek yang tadi yang sudah saya sebutkan, minimal Core i7 dengan minimal RAM-nya 16 GB itu perlu dipersiapkan. Kalaupun emang Bapak belum bisa membeli, nantilah ada kawan-kawan atau di sekolah untuk bisa memfasilitasi. Biasanya ada kelebihan server bisa lah.